Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rehan dengan NIM 0201112818232224 dari Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, kelas Hukum Pasar Modal Kampus Palembang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan hasil makalah yang berjudul Analisis Kasus Asuransi Jiwasraya ditinjau dari Hukum Pasar Modal di Indonesia. Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 merupakan kerangka hukum bagi keberadaan dan penyelenggaraan pasar modal di Indonesia. Pasar modal bertujuan untuk mendukung terselenggaranya pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat. Di pasar modal telah dibuat mekanisme perdagangan efek yang harus dipatuhi semua pihak. Dalam rangka upaya pemerintah untuk membina, mengatur, dan mengawasi pasar modal, maka dibentuklah OJK atau yang bisa disebut dengan Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Dalam pasar modal terdapat tindak pidana yang salah satunya ialah manipulasi pasar. Manipulasi pasar sendiri mengakibatkan kerugian bagi pelaku pasar modal, yang dimana memberikan kesan palsu atau menyesatkan bahwa harga suatu sekuritas konsisten dengan kekuatan pasar. Salah satu perseroan yang terlibat kasus manipulasi pasar perdagangan ialah Jiwasraya. Maka dari itu, saya mengangkat judul Analisis Kasus Asuransi Jiwasraya ditinjau dari Hukum Pasar Modal di Indonesia. Pada penelitian ini, saya mengangkat rumusan masalah, yaitu bagaimana analisis penyelesaian kasus pasar modal di Jiwasraya, yang bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui bagaimana analisis kasus pasar modal tentang Jiwasraya. Kasus pada Jiwasraya ini bermula dari berada di bawah tekanan likuiditas, sehingga ekuitas perusahaan tercatat negatif 23,92 triliun pada tahun September 2019. Sejak tahun 2006, Jiwasraya sudah mulai mengalami kerugian. Walaupun mengalami kerugian, para pimpinan direksi tetap memaksakan untuk membiayai sebuah tim sepak bola pada tahun 2014. Pada tahun 2017, kondisi keuangan Jiwasraya mulai membaik. Akan tetapi pada Mei 2018, terdapat penyimpangan pelaporan keuangan ke Departemen BUMN. Pada Agustus 2018, Menteri BUMN Rini Sumarno meminta untuk dilakukan penyelidikan terhadap Jiwasraya. Hingga akhirnya pada November 2019, Departemen Negara BUMN yang dipimpin oleh Erick Thohir mengaku telah melaporkan bukti penipuan di Jiwasraya ke Kejaksaan Agung karena laporan keuangan perusahaan yang dinilai pemerintah tidak jelas. Dan pada Desember 2019, Jaksa Agung ST Burhanuddin mengungkapkan Jiwasraya telah menempatkan 95 dana investasi pada aset berisiko. Sesuai dengan pasal 102 Undang-Undang Pasar Modal Jangto pasal 61 Keputusan Nomor 45 Tahun 1995, Jangto pasal 64 Keputusan Nomor 45 Tahun 1995 tentang penyelenggaraan kegiatan di bidang pasar modal, Jiwasraya juga dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda bernilai 500 juta rupiah. Kerugian material yang diderita negara dan nasabahnya menunjukkan bahwa Jiwasraya tidak dapat memenuhi prinsip jaminan kerugiannya bagi tertanggung yang termasuk nasabah bonafid, yang dengan sendirinya menanamkan kepercayaan terhadap premi yang dibayarkan. Kesimpulannya, mengingat PT Asuransi Jiwasraya merupakan BUMN persero yang bergerak di bidang perasuransian, maka terikat dengan UU PT, UU BUMN, dan UU Perasuransian. Jika semua organ yang terlibat fungsi dengan benar dan efektif, sesuai dengan aturan yang seharusnya, masalahnya tidak seserius sekarang. Terakhir, publik menanyakan efisiensi regulator yang ada, termasuk pengawas seperti OJK sebagai lembaga independen dan Kementerian Badan Usaha milik negara. Dengan mengkaji analisis awal persoalan hukum Jiwasraya, persoalan kehilangan usaha seharusnya dipahami tidak hanya dalam konteks hukum tetapi juga dalam konteks akuntansi. Dan keadilan dan kepastian hukum dipahami bersama semua pihak secara proporsional dengan apa yang ingin dipahami oleh publik. Kedepan diharapkan tidak ada lagi kasus-kasus yang merugikan kita semua, terutama yang menggunakan manfaat asuransi, dan mengurangi kepercayaan masyarakat kepada otoritas yang berwenang. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.